Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pemulung di Jakarta yang mengajarkan anak-anak jalanan untuk menghafal Al-Quran. Di tengah kesibukan kota Jakarta yang penuh hiruk-pikuk, terdapat seorang pemulung bernama Pak Ahmad. Ia adalah seorang lelaki yang telah lama hidup dalam kesederhanaan, mengumpulkan barang-barang bekas yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, apa yang membuat Pak Ahmad sangat luar biasa bukanlah pekerjaannya sebagai pemulung, tetapi karena ia memiliki cita-cita yang mulia, mengajarkan anak-anak jalanan menghafal Al-Quran. Kisah Pak Ahmad adalah kisah tentang kasih sayang, pengabdian, dan keinginan untuk berbagi ilmu meskipun dengan keadaan yang sangat terbatas. Ia hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, namun hatinya penuh dengan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi generasi muda, terutama bagi anak-anak yang tumbuh di jalanan yang jauh dari bimbingan dan perhatian orang tua. Kehidupan Pak Ahmad sebelum menjadi penghafal Al-Quran. Pak Ahmad dilahirkan di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Namun sejak remaja ia sudah merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Kehidupan di ibu kota memang tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa ada peluang bagi orang seperti dirinya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Awalnya, ia bekerja sebagai buruh kasar di pabrik-pabrik dan melakukan berbagai pekerjaan serabutan lainnya. Namun, tak lama kemudian, pabrik tempat ia bekerja tutup karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada masa itu. Tak memiliki pilihan lain, Pak Ahmad akhirnya memilih untuk menjadi pemulung. Ia mengumpulkan barang-barang bekas seperti kardus, plastik, dan logam yang dapat dijual ke tempat-tempat daur ulang. Pekerjaannya sangat berat, tetapi Pak Ahmad tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa hidupnya memang penuh tantangan. Namun ia selalu berusaha untuk hidup jujur dan membantu dirinya sendiri. Meskipun kehidupan sebagai pemulung bukanlah pekerjaan yang dihormati banyak orang, Pak Ahmad merasa bahwa ia tidak perlu malu karena ia bekerja dengan tangannya sendiri. Namun, meskipun kehidupannya penuh dengan kesulitan, Pak Ahmad tidak pernah melupakan agama dan keimanan yang ia miliki sejak kecil. Setiap hari, meskipun dalam kesibukannya mengais rezeki, ia selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sahabat yang setia baginya di tengah segala kesulitan hidup. Bahkan, ia memiliki impian sederhana. Suatu saat nanti, ia ingin menghafal lebih banyak ayat Al-Quran dan mengajarkan anak-anak jalanan di Jakarta untuk mengenal Al-Quran dengan baik. Awal mula mengajarkan anak-anak jalanan. Suatu hari, ketika sedang memulung di sekitar kawasan Tanah Abang, Pak Ahmad melihat beberapa anak-anak yang sedang bermain di jalanan. Mereka tampak berlarian tanpa arah dan sebagian dari mereka bahkan tampak mengemis atau terlibat dalam kegiatan yang tidak baik. Hati Pak Ahmad terasa terenyuh melihat anak-anak itu. Ia teringat masa kecilnya yang penuh dengan pelajaran agama dari orang tuanya. Dan ia merasa bahwa anak-anak jalanan ini juga berhak untuk mendapatkan pendidikan agama, meskipun mereka tidak memiliki tempat yang layak untuk tinggal. Pak Ahmad merasa tergerak untuk melakukan sesuatu. Meskipun ia hanya seorang pemulung yang hidup dalam keterbatasan, ia mulai mendekati anak-anak itu dengan cara yang sangat sederhana. Ia mengajak mereka duduk dan mulai berbicara tentang pentingnya agama dan Al-Quran dalam hidup mereka. Awalnya, anak-anak itu merasa ragu dan tidak terlalu tertarik, karena mereka sudah terbiasa dengan hidup di jalanan yang keras dan penuh tantangan. Namun, Pak Ahmad tidak menyerah. Ia selalu datang ke tempat mereka, dengan sabar mengajak mereka berbicara dan memberikan motivasi. Pada suatu sore, Pak Ahmad membawa beberapa Al-Quran bekas yang ia temui di tempat sampah. Ia memberikan Al-Quran itu kepada anak-anak jalanan yang sering ia ajak bicara. Mereka terlihat terkejut, karena selama ini mereka tidak pernah memiliki Al-Quran atau bahkan mendengar banyak tentang agama. Pak Ahmad dengan penuh kasih mengajarkan mereka bagaimana cara membaca Al-Quran, dimulai dari huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalamnya. Mengajarkan anak-anak jalanan untuk menghafal Al-Quran. Pak Ahmad tidak hanya mengajarkan anak-anak jalanan untuk membaca Al-Quran, tetapi ia juga mulai mengajarkan mereka untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ia sadar bahwa menghafal Al-Quran bukanlah perkara yang mudah, tetapi dengan kesabaran dan usaha, hal itu mungkin bisa dicapai. Ia membimbing mereka dengan cara yang sangat lembut dan penuh perhatian. Setiap kali ia bertemu dengan anak-anak itu, Pak Ahmad mengajarkan mereka satu ayat Al-Quran. Ia mengulanginya dengan suara yang jelas dan penuh penghayatan, membuat anak-anak itu tertarik untuk mengikuti dan menghafalnya. Mereka mulai menghafal beberapa surat pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas.
Walaupun anak-anak itu hidup di jalanan dan seringkali menghadapi kesulitan, mereka merasa ada kedamaian dalam menghafal Al-Quran, dan lambat laun mereka mulai mencintai kitab suci ini. Pak Ahmad juga mengajarkan mereka untuk menjaga kebersihan, kesopanan, dan berbudi pekerti yang baik. Ia menyadari bahwa pendidikan agama yang mereka dapatkan tidak hanya akan mengubah kehidupan mereka secara spiritual, tetapi juga secara sosial. Ia mengajarkan mereka bagaimana menjadi anak-anak yang berguna bagi masyarakat, meskipun mereka datang dari latar belakang yang penuh keterbatasan. Tantangan yang dihadapi Pak Ahmad. Namun, perjalanan Pak Ahmad dalam mengajarkan anak-anak jalanan tidaklah mudah. Banyak hambatan yang ia hadapi, baik dari segi materi, maupun dari segi mentalitas anak-anak jalanan itu sendiri. Banyak dari mereka yang seringkali terpengaruh oleh kehidupan jalanan yang keras, bahkan ada beberapa yang tergoda untuk kembali ke kebiasaan buruk seperti mencuri atau mengemis. Namun, Pak Ahmad tidak menyerah. Ia selalu memberikan teladan yang baik. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun ia seorang pemulung, ia tetap bisa hidup dengan penuh rasa hormat dan kebaikan. Ia tidak pernah meminta imbalan atau hadiah dari anak-anak itu. Yang ia inginkan hanyalah melihat mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan berakhlak mulia. Selain itu, Pak Ahmad juga harus menghadapi berbagai kesulitan dalam menyediakan tempat yang layak untuk mengajarkan anak-anak tersebut. Ia tidak memiliki ruang yang tetap atau fasilitas yang memadai. Namun ia tidak pernah berhenti mencari cara untuk melanjutkan kegiatannya. Ia mengajar mereka di mana saja, di pinggir jalan, di bawah jembatan, bahkan di taman-taman kota yang sunyi. Apapun kondisinya, Pak Ahmad selalu hadir dan mengajarkan mereka dengan sepenuh hati. Hasil dari pengorbanan Pak Ahmad, dengan waktu, usaha, dan kesabaran yang tak kenal lelah, anak-anak jalanan yang sebelumnya tidak memiliki harapan untuk masa depan, mulai menunjukkan perubahan yang luar biasa. Mereka tidak hanya semakin rajin dalam menghafal Al-Quran, tetapi juga mulai memperbaiki perilaku mereka. Banyak dari mereka yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dan hidup lebih terarah. Beberapa anak bahkan berhasil diterima di pondok pesantren atau sekolah agama berkat bimbingan Pak Ahmad. Pak Ahmad tidak pernah menginginkan pengakuan atau pujian atas usaha dan pengorbanannya. Baginya, melihat perubahan positif dalam diri anak-anak itu sudah cukup menjadi hadiah terbesar. Ia merasa sangat bahagia jika mereka bisa menghafal lebih banyak ayat Al-Quran dan menjalani hidup yang lebih baik. Teladan yang menginspirasi. Kisah Pak Ahmad menjadi teladan bagi banyak orang, terutama di kalangan warga Jakarta yang seringkali terbiasa dengan kesibukan dan rutinitas yang mementingkan materi. Pak Ahmad menunjukkan bahwa meskipun seseorang hidup dalam keterbatasan, ia tetap bisa memberi manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar, bahkan untuk mereka yang dianggap terlupakan oleh banyak orang. Melalui kasih sayangnya dan dedikasinya terhadap pendidikan agama, Pak Ahmad berhasil mengubah hidup banyak anak jalanan dan memberi mereka harapan baru. Pak Ahmad mengajarkan kita bahwa tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik, meskipun kita hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Dengan niat yang tulus dan semangat yang pantang menyerah, kita semua bisa memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar kita.